Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Teknik Kecerdasan Bisnis. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu kecerdasan bisnis atau biasa disebut bisnis intelijen ya. Lalu tujuan dari bisnis intelijen serta komponen-komponen yang terdapat di bisnis intelijen. Untuk kali ini saya akan menjelaskan ya tentang implementasi bisnis intelijen. Dalam kesuksesan implementasi bisnis intelijen itu dapat diukur dari pengambilan keputusan yang baik. Saya garis bawahi pengambilan sebuah keputusan yang baik. Di mana dalam sistem bisnis intelijen itu bisa dikatakan sukses ya jika memberi manfaat kepada organisasi secara menyeluruh. Bisnis intelijen itu harus selaras dengan strategi bisnis. Bisnis intelijen itu dapat merubah cara organisasi menjalankan sebuah bisnis dengan memperbaiki proses bisnisnya, atau merubah pengambilan keputusan ya, menjadi data atau fact atau information driven activity. Bisnis intelijen itu wajib hukumnya ya, dalam mendukung eksekusi strategi bisnis. Untuk mendukung implementasi bisnis intelijen dapat dibentuk satu tim ya, yang disebut Business Intelligence Competency Center atau BICC dengan fungsi sebagai berikut. Jadi fungsi BICC itu yang pertama, BICC dapat menunjukkan bagaimana bisnis intelijen itu berkaitan dengan strategi dan pelaksanaan strategi bisnis itu sendiri. Yang kedua, membantu stakeholder seperti eksekutif tingkat tinggi melihat bagaimana bisnis intelijen itu dapat memainkan peran penting dalam sebuah organisasi ya. Yang ketiga, BICC itu dapat berfungsi sebagai repository ya dan penyebar luasan praktek bisnis intelijen terbaik di antara berbagai lini bisnis yang ada. Yang keempat, standar keunggulan dalam praktek bisnis intelijen dapat dianjurkan dan didorong di seluruh perusahaan. Dalam perkembangan bisnis intelijen ya, bertahun-tahun ini terdapat beberapa alat dan teknik ya dalam mendukung pengambilan keputusan. Jadi ada dua hal. Yang pertama saya tentukan ada kategori tool, lalu ada nama toolnya itu apa. Kategori tool yang pertama itu terkait dengan data management. Jadi kategori pertama data management. Nah, ini berhubungan dengan tool apa? Nah, nama toolnya ya nanti kita berhubungan dengan database ya, ataupun database management system ya, DBMS ya, atau ITL ya, sistem data warehouse. Yang kedua, kategori tool yang kedua terkait dengan reporting status trackingnya ya. Reporting status tracking ini nama toolnya biasanya pakai online analytical processing atau OLAP ya, atau executive information system EIS ya. Lalu kategori tool yang ketiga terkait dengan visualisasi ya. Visualisasi nama toolnya ya geographical information system atau GIS ya. Lalu juga terkait dengan dashboard. Yang ketiga, kategori toolnya terkait dengan strategi and performance management. Nama toolnya yaitu Business Performance Management itu sendiri, BPM, dan Balance Scorecard ya, BSC. Lalu yang terakhir, yang keempat, kategori tool Business Analytics ya. Business Analytics terkait nama toolnya data mining web ataupun text miningnya. Lalu adapun proses yang terdapat pada bisnis intelijen yaitu proses transaksional dan analytical. Jadi transaksi dan analitik. Bisnis intelijen itu secara umum berbeda dengan pemrosesan transaksi rutin ya. Transaction Processing System atau TPS itu secara konstan menangani pencatatan transaksi ke operasional database ya, terkait dengan insert, update ataupun delete ya. Di proses bisnis intelijen ya, kita harus memahami apa itu OLTP dan OLAP ya. Online Transaction Processing atau sering dikenal dengan OLTP adalah sistem yang berorientasi pada sebuah proses yang
memproses transaksi secara langsung melalui komputer ya, yang terhubung dalam sebuah jaringan. Misalnya bisa kita gunakan sebuah supermarket, kasir menggunakan mesin dalam proses transaksinya. Sedangkan juga di OLTP itu mempunyai sebuah karakteristik beberapa user yang dapat di-create ya, update, retrieve untuk setiap record data ya. OLTP itu sangat optimal untuk updating data. Sedangkan online analytical processing atau disingkat OLAP itu adalah metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat, yaitu desain dari aplikasi dan teknologi yang dapat mengoleksi, menyimpan, ya, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analisis. OLAP adalah bagian dari kategori yang lebih global ya, dari pemikiran bisnis ya, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Aplikasi khusus dari OLAP adalah pelaporan bisnis untuk penjualan ya, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis, MPB ya, penganggaran dan peramalan, laporan keuangan, dan serta bidang-bidang lain yang serupa ya. Oke, sampai di sini dulu materi mengenai teknologi kecerdasan bisnis. Silakan Anda mempelajari lebih lanjut. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Salam sehat.